Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dikisahkan pada suatu masa, hiduplah seorang wali Allah yang masyhur karena kealimannya dan kewaraannya. Namanya adalah Syekh Ibnu Humair. Hari-harinya dipenuhi zikir yang tak pernah putus, malamnya dihidupkan dengan ibadah yang khusyuk, dan siangnya ditempa oleh puasa yang tak henti. Beliau adalah seorang ulama yang amat disegani dan dihormati oleh masyarakat. Namanya harum karena keilmuannya dan hatinya bersinar oleh ketakwaan. Tak hanya dikenal karena keluasan ilmunya, beliau pun masyhur dengan berbagai karomah yang menyertainya, tanda-tanda kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada hamba pilihannya. Namun segala keistimewaan itu tak sedikit pun menjadikannya tinggi hati. Justru dengan segala kemuliaan yang dimiliki, beliau senantiasa merendahkan diri. Tangan beliau selalu terbuka untuk menolong siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang, tanpa mengharap imbalan, tanpa mencari pujian. Segala amal dan kebaikan yang beliau curahkan, semata-mata ditujukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak heran bila orang-orang sangat mencintai dan memuliakan dirinya. Kelembutan hatinya meneduhkan, dan kasih sayangnya bagai embun pagi yang menyejukkan jiwa. Suatu hari, beliau pergi seorang diri ke tengah hutan. Niatnya sederhana, berburu hewan untuk mencukupi kebutuhan. Di tengah-tengah perburuannya, matahari mulai tinggi, dan panas teriknya membuat seluruh tubuhnya menjadi letih, dan basah oleh keringat yang bercucuran. Kemudian beliau memutuskan istirahat di sebuah gua kecil yang terletak di tengah hutan. Di dalam gua itu, ia duduk bersila, menenangkan tubuh dan jiwanya. Hening menyelimuti tempat itu, hanya suara angin yang menyusup di celah-celah batu. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba seekor ular muncul menghampiri. Tubuhnya penuh luka, sisik-sisiknya robek, darah menetes bekas tebasan pedang. Namun yang paling mengherankan, ular itu bisa berbicara layaknya manusia. Dengan suara lirih namun penuh harap, ular itu berkata, "Wahai Humair, tolonglah aku. Selamatkan aku dari mara bahaya yang mengancam hidupku. Jika engkau menolongku, niscaya Allah akan menolongmu." Melihat pemandangan yang aneh itu, Syekh Ibnu Humair terperanjat dan kaget. "Menyelamatkanmu dari siapa?" Sang ular meski lemah berusaha menjawab dengan suara parau, "Selamatkan aku dari musuhku." Dipenuhi oleh rasa penasaran yang mendalam, Syekh Humair dengan hati-hati kembali bertanya, "Dari golongan umat siapakah engkau, wahai ular?" Ular itu menjawab sambil menahan rasa sakit yang dideritanya, "Aku dari golongan umat Muhammad." Mendengar pengakuan itu, hati Syekh Humair terguncang. Tanpa berpikir panjang, ia membuka sorban yang melilit di kepalanya. Dengan penuh kasih, ia menunduk dan berkata lembut, "Wahai ular, masuklah dan sembunyilah di dalam sorbanku ini." Akan tetapi, tawaran bantuan yang diberikan ditolak oleh sang ular. "Wahai Humair, musuhku bukanlah manusia biasa. Bila aku bersembunyi di dalam sorban itu, ia pasti dapat melihatku dan akan membunuhku," kata sang ular menjelaskan. "Lalu, dengan cara apa aku bisa menolongmu dari kematian?" tanya Syekh Ibnu Humair. "Wahai Humair, jika kau ingin benar-benar menolongku, bukalah mulutmu dan biarkan aku memasukinya. Izinkan aku bersembunyi di dalam tubuhmu. Hanya itulah satu-satunya cara agar aku selamat." Tentu saja permintaan aneh itu ditolak Syekh Ibnu Humair. Beliau sangat terkejut dan tidak menduganya. "Tidak, aku tidak berani. Bagaimana jika kau mencelakaiku dari dalam?" ujarnya penuh keraguan. Namun sang ular bersumpah dengan sungguh-sungguh, "Demi Allah yang maha mengetahui isi hatiku, aku tidak akan mencelakaimu. Aku tidak mungkin berbuat jahat pada seseorang yang telah menolongku. Aku hanya ingin selamat," bujuk sang ular. Mendengar nama Allah disebut dalam sumpah,
hati Syekh Ibnu Humair pun luluh. Ia tak bisa berpaling dari rasa kasih dan belas. Maka dibukalah mulutnya dengan perlahan, dan ular itu merayap masuk ke dalam tubuhnya. Tidak lama berselang, datanglah seorang lelaki asing. Sorot matanya tajam, dan di tangannya terhunus pedang bercahaya. Dengan langkah tenang namun penuh wibawa, ia menghampiri sang syekh dan bertanya, "Wahai syekh, apakah engkau melihat seekor ular melintas di sini?" Syekh Ibnu Humair terdiam sejenak. Ia ingat janjinya. Ia ingat pula siapa yang memohon perlindungan darinya atas nama Allah. Maka ia berkata, "Tidak, aku tidak melihatnya." Lelaki itu hanya mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Tidak sepatah pun kata diucapkan setelah itu. Namun dada Syekh Ibnu Humair bergetar hebat. Ia sadar, ia baru saja berdusta, meski demi niat menolong. Maka ia pun beristighfar sebanyak 100 kali. Setelah itu ia berkata lembut kepada sang ular yang bersembunyi dalam tubuhnya, "Wahai ular, orang yang memburumu telah pergi. Sekarang kau sudah selamat. Keluarlah dari tubuhku." Akan tetapi sang ular menolak dan berkata dengan nada yang mengerikan, "Wahai syekh, tidak semudah itu. Aku akan memberimu 2 pilihan. Hatimu akan kurusak, atau hatimu akan kulubangi." Mendengar itu Syekh Ibnu Humair terperanjat kaget. Darahnya seakan berhenti mengalir. Lalu perlahan ia tersadar. Ternyata ular yang ia tolong bukanlah hewan biasa, melainkan iblis yang menyamar demi menipu hatinya. Dan lelaki yang tadi membawa pedang bukan manusia. Ia adalah malaikat, utusan Allah yang sedang memburu iblis itu. "Wahai ular, engkau telah bersumpah atas nama Allah," kata sang syekh dengan suara gemetar namun tegas. "Kenapa engkau mengingkari sumpahmu?" Ular itu menjawab dengan penuh kebencian yang mendalam, "Aku tidak akan melupakan permusuhan antara aku dan nenek moyangmu, Nabi Adam. Karena dialah aku terusir dari surga. Namun dengan tipu dayaku pula, aku berhasil menggiringnya keluar dari sana. Dan aku telah bersumpah akan memusuhi dia dan seluruh keturunannya, termasuk dirimu." "Jadi, engkau akan membunuhku?" tanya Syekh Ibnu Humair. "Ya, tentu saja aku akan membunuhmu," jawab sang ular tanpa ragu. Syekh Ibnu Humair mengangguk pelan, lalu berkata dengan tenang, "Baiklah, tapi izinkan aku pergi terlebih dahulu ke lereng gunung itu." Sang ular menyetujui permintaannya dan berkata, "Silahkan, pergilah." Dengan langkah penuh kepasrahan, Syekh Ibnu Humair berjalan mendaki lereng gunung. Setiap langkahnya diiringi doa yang mengguncang langit. "Wahai Zat yang Maha Pelindung, wahai Zat yang Maha Pelindung, lindungilah aku dengan perlindunganmu yang tersembunyi." Tiba-tiba, di tengah perjalanan yang terjal, muncul seorang lelaki yang tidak dikenal. Wajahnya cerah bercahaya, penuh ketenangan dan keindahan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata manusia. Orang itu memberi salam dan berkata kepada Syekh Ibnu Humair, "Semoga keselamatan diberikan kepadamu." Maka Syekh Ibnu Humair pun menjawab salamnya dan berkata, "Semoga keselamatan diberikan juga kepadamu, wahai saudaraku." Orang itu menatap Syekh Ibnu Humair dengan penuh kelembutan. "Wahai Syekh, aku melihat wajahmu pucat dan tubuhmu gemetar. Apa yang menimpamu?" Syekh Ibnu Humair menjawab lirih, "Musuhku telah menzalimiku, dan ia berada di dalam perutku." Orang itu mendekat, lalu berkata, "Bukalah mulutmu." Syekh Ibnu Humair pun menurut. Orang itu kemudian meletakkan sehelai daun berwarna hijau, seperti daun zaitun dari surga, ke dalam mulutnya. "Kunyahlah, dan telanlah," ucap orang itu lembut. Begitu ditelan, perut Syekh Ibnu Humair bergetar hebat. Rasa sakit seperti dipukul-pukul menjalar, dan sang ular bergolak di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, ular itu terlempar keluar, dengan kondisi terpotong-potong, hancur binasa, mengenaskan. Peristiwa yang luar biasa ini, membuat Syekh Ibnu Humair merasa takjub. Beliau lalu bertanya, "Siapakah engkau, wahai saudaraku? Sungguh Allah telah memberikan pertolongannya melalui dirimu." Orang itu tersenyum dan berkata, "Apakah engkau tidak mengenalku?" "Tidak, aku tidak mengenalmu," jawab Syekh Ibnu Humair.
Aku adalah malaikat Al-Ma'ruf yang tinggal di langit keempat. Ketika engkau memanjatkan doa dengan penuh keikhlasan, doamu mengguncang seisi arasy. Kemudian seluruh malaikat langit memohon kepada Allah agar menyelamatkanmu. Maka Allah dengan kemuliaan dan keagungannya berfirman, demi kemuliaanku, aku akan menolong hambaku. Allah lalu memerintahkanku, pergilah ke surga, ambillah daun yang hijau di sana, dan temuilah hambaku itu, Muhammad ibn Humair. Itulah sebabnya, aku berada di sini untuk menolongmu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memberitahu siapa dia sebenarnya, malaikat Ma'ruf kembali memberi nasihat yang sangat berharga. Wahai Muhammad ibn Humair, selalu berbuatlah kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu menjadi benteng dari segala keburukan. Bila kebaikan tidak disia-siakan oleh manusia, maka Allah pun tak akan menyia-nyiakan orang itu. Demikianlah kisah tentang seorang waliullah yang menelan iblis. Kisah ini terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad, karya Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Dalam kisah ini mengandung hikmah, betapa berharganya sebuah kebaikan, sekecil apapun itu. Sebab pada hakikatnya, setiap kebaikan yang kita tanam akan tumbuh kembali kepada kita, dalam bentuk yang mungkin tak kita sangka-sangka. Akhirul kata, wallahu a'lam bisyawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.